Kemerdekaan untuk siapa? Beberapa hari lagi negeri ini akan merayakan hari kemerdekaan ke-78. Umur yang menunjukkan bahwa bangsa ini semestinya sudah berada dalam kondisi makmur sejahtera, berkeadilan serta berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing dan tidak bergantung pada mereka. Karena itu agenda penting dalam menyambut hari kemerdekaan adalah merenungi perjalanan negeri ini. Apakah kemerdekaan ini sudah mendatangkan berkah yang mesejahterakan rakyat atau sebaliknya? Bukan justru sibuk dengan agenda seremonial lalu melupakan kondisi sesungguhnya. Merdeka dan keadilan ekonomi. Setelah 78 tahun merdeka dari penjajahan fisik, mirisnya Indonesia masih terjerat utang yang mencekik. Pada bulan April, Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah adalah 7.849 triliun. Sama artinya tiap warga Indonesia menanggung utang negara sebesar 28 juta. Apalagi menurut anggota Komisi 11 DPR Misbakun, utang pemerintah sebenarnya lebih dari 20.000 triliun. Menurut dia, angka itu merupakan akumulasi berbagai jenis utang. Jumlah itu adalah akumulasi utang sejak NKRI berdiri pada 1945 dengan semua periode presiden. Jika utang ini dikelola secara serampangan, ia bakal menjadi beban dan bom waktu yang akan meletus menjadi krisis dahsyat, melebihi krisis moneter 97-98. Prihatinnya lagi, dengan utang sebanyak itu, nikmat kemerdekaan dan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Laporan Global World Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya pembangunan selama masa kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk di negeri ini. Ketidakadilan juga terjadi dalam kepemilikan lahan di tanah air. Pada tahun 2022, menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, tercatat 68% tanah di Indonesia dikuasai 1% kelompok pengusaha dan korporasi besar. Bahkan ada satu korporasi yang menguasai lahan perkebunan sawit dengan luas total 123.591 hektar. Hampir 2 kali lipat wilayah DKI Jakarta yang luasnya 66.000 hektar. Dengan ketimpangan seperti ini tidak aneh jika World Bank melaporkan bahwa 40% warga Indonesia terkategori miskin. Perhitungannya, garis kemiskinan ekstrim ditetapkan sebesar $2,15 AS per kapita per hari. Ini setara dengan 967.000 per kapita per bulan. Artinya, warga yang berpenghasilan di bawah itu patut disebut sebagai miskin sesuai perhitungan World Bank. Berarti ada 108 juta warga miskin Indonesia. Dampak kemiskinan itu banyak. Ada 1,9 juta lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena tingginya biaya pendidikan. Ada 17 juta warga Indonesia terpapar gizi buruk yang merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Ada 81 juta warga milenial tidak memiliki rumah. Ada 14 juta warga menempati hunian tidak layak huni. Jutaan rakyat Indonesia juga terbelit utang pinjol hingga puluhan triliun rupiah. Bahkan sudah terjadi kasus bunuh diri dan pembunuhan akibat riba pinjol. Merdeka dan pembangunan. Berinya lagi,
Pemerintah malah terus melakukan pembangunan yang tidak memberikan keuntungan bagi rakyat. Proyek IKN terus digarap meski sampai hari ini tidak ada kepastian investasi. Bahkan Presiden Jokowi sampai mengobrol konsesi hak guna usaha sampai 190 tahun serta hak guna bangunan dan hak pakai sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara atau IKN. Presiden juga sudah menjanjikan lahan seluas 34.000 hektar bagi pengusaha Cina untuk berinvestasi di sana. Ironinya, menurut Komisi Ombudsman, regulasi dari pemindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara saat ini masih memunculkan banyak permasalahan, terutama mengenai tata ruang RDTR. Ombudsman menilai banyak status tanah yang tumpang tindih. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN Nusantara. Pemerintah juga terus ngotot melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung KJCB. Padahal proyek ini sudah molor dan menambah anggaran sampai 110 triliun untuk lintasan hanya sepanjang 142,3 km. Padahal dana sebanyak itu bisa dipakai pembangunan hampir 1 juta rumah bersubsidi yang dibutuhkan rakyat. Sementara itu, sumber daya alam yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat justru banyak dikuasai korporasi lokal, asing dan asing. Contohnya smelter nikel di tanah air justru banyak dikuasai perusahaan asal Cina yang membeli murah biji nikel dari perusahaan pribumi. Mereka juga mendapatkan tax holiday dari pemerintah selama 30 tahun. Diperkirakan Indonesia tekor 32 triliun dari investasi smelter nikel asal Cina. Itu belum termasuk kerugian atas rusaknya alam dan lingkungan di sekitar smelter nikel. Merdeka dan keadilan hukum. Bangsa yang merdeka juga seharusnya menikmati perlakuan hukum yang adil. Tidak pandang strata sosial dan jabatan, kondisi ini tampaknya masih jauh dari realita. Survei Litbang Kompas Mei 2023 menemukan penegakan hukum masih menjadi bidang yang nilai kepuasan publiknya paling rendah. Ini menandakan bahwa rakyat kian tidak percaya dengan penegakan hukum di tanah air. Publik melihat dengan mata terbuka bagaimana para koruptor seperti mendapatkan privilege dalam penegakan hukum. Hukum sering dilihat tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Kasus mega skandal keuangan 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan sampai hari ini tidak terdengar kabarnya lagi. Begitu pula kasus Harun Masiku seperti lenyap begitu saja. Indonesia Corruption Watch ICW mengeluhkan para koruptor sering mendapat hukuman ringan dan mudah mendapatkan remisi. Selain itu banyak mantan terpidana korupsi yang bisa aktif kembali berpolitik dan menjadi pejabat atau wakil rakyat. Bahkan ada tersangka korupsi yang masih juga dilantik menjadi kepala daerah. Pelanggaran hukum dan ketidakadilan justru seperti dibiarkan oleh penguasa. Tewasnya 135 warga di Stadion Kanjuruhan Malang sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan. Bahkan Presiden Jokowi menyalahkan kondisi stadion yang tidak layak pakai. Pengadilan juga memutuskan aparat tidak bersalah karena kondisi itu disebabkan tiupan angin yang menyebabkan gas air mata mengarah pada penonton. Padahal keluarga korban ada yang kehilangan anak, saudara, dan tulang punggung mereka. Bahkan ada satu keluarga tewas dalam peristiwa tersebut, namun tak ada pembelaan yang pantas dari negara untuk mereka. Bukan kufur nikmat. Mungkin ada orang yang menyatakan bahwa jika seorang muslim terus-menerus mencari kekurangan dalam perjalanan kemerdekaan negeri ini, maka itu adalah tanda kufur nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hamba mensyukuri nikmatnya dan melarang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'addana rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah saat Tuhan kalian memaklumkan, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian mengingkari nikmatku, pasti azabku
sangat berat. Terjemah Quran Surat Ibrahim ayat 7. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Jarir At-Tabari menjelaskan makna bersyukur. Jika kalian bersyukur kepada Tuhan kalian dengan ketaatan kalian kepadanya dalam hal yang Dia perintahkan kepada kalian dan yang Dia larang kepada kalian, niscaya ditambahkan untuk kalian apa yang ada pada tangannya dan nikmatnya atas kalian. Menurut Imam Al-Ghazali, makna syukur yang hakiki adalah juga dengan ketaatan. Makna syukur adalah menggunakan nikmat dalam menyempurnakan hikmah. Untuk apa nikmat itu diciptakan? Yaitu ketaatan kepada Allah. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, juz keempat. Kewajiban umat hari ini adalah merenungi apakah betul mereka telah mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam bentuk ketaatan pada perintah dan larangan Allah. Apakah bangsa ini telah menggunakan seluruh nikmat kemerdekaan ini di jalan Allah dengan menerapkan hukum-hukumnya untuk menata negara dan masyarakat? Sayangnya tidak. Padahal jika saja itu dilakukan, pastilah Allah akan menambah terus nikmat kemerdekaan dengan limpahan berkah yang menciptakan keadilan, kemakmuran, dan keamanan yang sentosa. Akibat bangsa ini tidak mensyukuri kemerdekaan dengan ketaatan kepada Allah, dengan cara melaksanakan semua aturannya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah melimpahkan berbagai bencana karena mereka kufur nikmat, yakni tidak menggunakan semua nikmat itu dijalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat, namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpahkan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Semua bencana hari ini terjadi akibat umat justru menjauhkan hukum-hukum Allah dari kehidupan. Mereka malah mengambil hukum-hukum buatan manusia yang terbukti rusak dan merusak. Alhasil, jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka, mereka harus mau diatur oleh hukum-hukum Allah dalam semua aspek kehidupan mereka. Hanya dengan itulah mereka mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.